Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Angin kencang rusak puluhan rumah di Lombok Tengah, 2 warga terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Diduga edarkan narkoba di rumah kos, seorang pria di Lombok Barat diringkus polisi. Isi liburan tahun baru, Pantai Senggigi Lombok Barat dipadati ratusan wisatawan domestik. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Curah hujan yang tinggi selama sehari membuat ratusan rumah di 6 desa di Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah terendam banjir pada Selasa malam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Jongkor karena tidak kuat menampung kiriman air dari berbagai wilayah. Banjir setinggi 70 cm atau setinggi pinggang orang dewasa membuat warga panik sehingga memilih mengungsi dan mengevakuasi harta bendanya ke tempat aman. Selain mengimbau warga untuk mengungsi, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga turut membantu menyelamatkan perabotan rumah tangga agar tidak hanyut terbawa banjir. BPBD mencatat sebanyak 313 keluarga di 6 desa di Kecamatan Praia Timur terdampak banjir. Ada 3 desa ya yang kemarin Bleke, kemudian Ganti, Jangkawana, Kecamatan Praia Timur. Ya biasalah, air sungai meluap sampai masuk ke permukiman. Hari ini udah surut dan tadi malam jam 9 teman-teman itu juga sudah keliling gabungan antara BPD Provinsi dan BPD Kabupaten Kota, TNI Polri. Kita pantau sekaligus juga kita berikan bantuan logistik kedaruratan ke masyarakat kita yang mungkin mereka tidak sempat makan ya, atau air minumnya hanyut, kita kasih. Jadi sekarang hari ini dia tinggal pembersihan aja. Hingga Rabu siang, pihak BPBD masih terus mendata jumlah kerusakan akibat banjir dan telah menyalurkan bantuan makanan cepat saji dan selimut kepada para korban banjir. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Eni Kusuma melaporkan. Pada semua bapak-bapak, nah ini dia. Ada yang separuh. Puluhan rumah di Dusun Kebon Desa Semboyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah rusak akibat diterjang angin puting beliung pada Selasa sore. Angin yang datang tiba-tiba dari arah utara langsung menyapu dan merusak rumah yang dilewatinya. Tak hanya merobohkan sebagian besar atap rumah, angin kencang juga menyebabkan sejumlah rumah ambruk. Peristiwa itu juga menyebabkan 2 warga mengalami patah tulang karena tertimpa reruntuhan bangunan saat berusaha menyelamatkan diri. Pihak desa mencatat dari sebanyak 32 rumah yang rusak tertiup angin, 15 diantaranya masuk kategori rusak berat. Dan diudarakan supaya anggota yang tersebut posisi di mana kemarin, Bang? di lokasi Di kios ya. situasi. Terus lari gitu. Iya, lari. Itu awalnya hujan atau apa itu, Bang? Belum hujan. Belum hujan. Angin. Oh, angin dulu. Ya, Angin terus baru hujan. Kemarin estimasi kedatangan angin datang dari arah mana, Bang? Utara. Utara. Oh, habis itu baru lari. Iya. Mau nyelamatin anak kecil. Tangan. Patah gimana? Patah. Ada berapa rumah yang terdampak? Ya, yang terdampak kayak sekitar 32 ya. 32. 32 rumah. Itu satu dusun ini. Satu dusun ya. Oh, dusun apa ini namanya? Dusun Kebon, Dusun Kebon. Desa Semboyang, Oke. Kecamatan Korban Praia Timur, Lombok Tengah. itu rata-rata rusak parah atau? Ya sebagian ya. Ada yang parah kayak gini, ada yang ya sekedar atap-atapnya terbang. Kalau korban? Korbannya sekitar
Oh, yang lumayan parah patah tulang itu sekitar 2 orang ya. 2 orang ya. Ya yang berkan itu. Ini yang patah tulang ini kena apa kemarin? Karena kayu. Kayunya enggak tahu dari mana dia datang. Oh. Sambilan dia mau nyelamatin anak kecil yang mau ditimpa sama kayu itu, akhirnya dia nyelamatin gitu. Karena takut angin kencang susulan, sejumlah warga memilih mengungsi untuk sementara waktu. Pemerintah desa juga telah melaporkan peristiwa bencana tersebut ke pemerintah daerah agar segera mendapatkan bantuan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Tanggul penahan air di Desa Bendungan Pare di Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah terancam jebol akibat tidak mampu menampung luapan air banjir sungai. Derasnya banjir membuat sebagian bangunan tanggul setinggi 4 meter longsor hingga memutus akses jalan desa setempat. Luapan air bendungan juga menggerus tanah di sekitar permukiman sehingga sejumlah rumah terancam terkena longsor. Warga khawatir jika tanggul tidak segera diperbaiki, luapan air akan merendam rumah warga sekitar saat air sungai kembali meluap. Jebol karena memang ini terjadi luapan yang cukup besar. Karena ini kan berada paling hilir. Sebenarnya ini sangat multifungsi. Ini adalah akses masyarakat, tetapi karena sementara terjadi putusnya jembatan itu juga, sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses jalan tersebut. Sehingga ini saya sangat membutuhkan, memang ini adalah kewenangan Balai Wilayah Sungai Provinsi. Ini kewenangan provinsi, ya tentunya ini BWS segera tanggap, karena ini setiap musim tahun ini belum selesai. Kemarin memang sudah terjadi perbaikan, tetapi ini tidak diperbaiki. Pemerintah Desa Semoyang telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai agar proses perbaikan tanggul Bendungan Pare segera dilakukan sehingga tidak berdampak ke masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Memasuki tahun baru, harga sejumlah bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Mataram semakin mahal. Di Pasar Induk Mandalika misalnya, harga bumbu seperti cabai dan bawang naik paling tinggi dibanding komoditas lainnya. Cabai rawit dijual Rp55.000 per kilogram, naik Rp25.000 dari harga sebelumnya. Sementara cabai merah kini dijual Rp48.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp32.000. Tak hanya cabai, 2 komoditas lainnya yang naik yakni bawang merah dan bawang putih yang dijual Rp40.000 per kilogram, serta tomat yang saat ini dijual Rp17.000 per kilogramnya. Naiknya harga bumbu dapur diduga dipicu terbatasnya stok dari petani lokal akibat anomali cuaca. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pedagang mendatangkan cabai dari luar daerah seperti Jawa dan Bali. Sama harga cabai rawit, cabai merah. Berapa ya? 55. Sejak Kemungkinan besok pagi itu 60-an pasaran. Kenapa bisa naik? Kondisinya di sini tuh udah ada panen. Hujan, dia rusak semua. Oh, stok dari petani yang kurang. Iya, udah ada. Soalnya ini barangnya dari Bali. Kalau stoknya dari Lombok belum ada. Soalnya hancur semua. Belum panen. Berarti naik semua harga-harganya? Merah, cabai klaster cabai lah bahasa kita ya. Itu bahkan cabai merah itu naiknya sampai 6.300. Besar sekali naiknya ya. Kemudian ada kita di sini cabai rawit merah itu naiknya sampai 7.000. Dari 28.000 sekarang menjadi 36.000 sekian. Nah, ini pengaruhnya banyak karena permintaan, kedua karena cuaca.
ya, cuaca kita kan lagi seperti ini nih. Jadi ada beberapa yang ini. Kita harapan kita tentu saja memasuki Ramadan ini angka-angka ini sudah mulai turun. Ya, ini yang naik cabai ini banyak nih. Nah kalau yang lainnya sudah mulai terkendali, beras kita terkendali, yang turun hanya di bawang bombay ya seperti itu. Para pedagang memprediksi harga bumbu dapur di Kota Mataram akan terus naik karena masih tingginya curah hujan yang menyebabkan hasil panen petani berkurang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.